wajahnya Rasulullah itu persis seperti wajahnya Habib Ali Al-Jufri dari Uni Emirat Arab, aslinya Yaman, terusir gara-gara partai komunis bapaknya terlibat. Habib Ali Al-Jufri itu ngomong ya, manis ya, itu wajah Rasulullah. Ustadz Abdul Somad loh, sampai seperti itu dulu, sampai saya heran. Kenapa orang yang lulusan Timur Tengah, Afrika Utara, sekelas Buya Ar-Razi Hasim, ilmunya sama saja, halunya. Itu saya sampai heran itu. Ya. Kitabnya mana, dasarnya mana. Hasan ya, itu wajahnya mulai dari dada ke atas itu pas mirip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Habib Ali Al-Jufri. Gak ada dalilnya, gak ada asar hadisnya, gak ada. Mau sampai sekelas Ustadz yang terkenal, jutaan pengikut, jamaahnya ya mendukung pendapat seperti itu tanpa dasar, itu bagaimana? Di antara orang yang pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW berkata di zaman ini, aku melihat Nabi dalam mimpiku mirip seperti Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Kata dia. Tapi orang yang bermimpi itu juga orang yang alim. Ada orang yang awam, gak alim, gak ngerti mimpi. Ustaz, tadi malam saya mimpi ketemu Nabi. Gimana wajah Nabi? Jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua. Itu bukan Nabi, itu Drunken Master. Karena dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa Ibn Saurah At-Tirmidzi, Nabi itu jenggot dengan rambutnya yang putih cuma 20 helai. Kok bisa kamu lihat putih semua? Kadang-kadang ngomongnya Habib Umar bin Hafid itu 5 kalimat. Al-an faqad ra'aituhu kawajhin Nabi. Terjemah bahwa sesungguhnya beliau Habib Umar bin Hafid itu meyakini bahwa wajah Rasulullah itu sesuai dengan wajahnya Habib Ali Al-Jufri. Ya. Panjang ya. Ternyata padahal nggak seperti itu aslinya. Bisa ditambah, bisa dikurangi. Karena bahasa yang berbeda. Penerjemahnya ini nggak objektif juga bisa. Nah itu. Nah ini masuk diterima oleh sekelas doktor lulusan Maroko. Wajahnya Rasulullah itu persis seperti wajahnya Habib Ali Al-Jufri dari Uni Emirat Arab, aslinya Yaman, terusir gara-gara partai komunis bapaknya terlibat. Habib Ali Al-Jufri itu ngomong ya, manis ya, itu wajah Rasulullah. Ustadz Abdul Somad loh, sampai seperti itu dulu, sampai saya heran. Kenapa orang yang lulusan Timur Tengah, Afrika Utara, sekelas Buya Ar-Razi Hasim, ilmunya sama saja, halunya. Itu saya sampai heran itu. Ya. Kitabnya mana, dasarnya mana? Dasarnya mana coba? Tunjukkan ke saya kalau Habib Ali Al-Jufri itu wajahnya seperti wajah Nabi kita Muhammad SAW. Semua kan perlu data. Ya, mungkin berdasarkan gendam saja, cinta buta juga bisa. Siapa sebenarnya yang wajah dan bodi tubuhnya mirip Rasulullah Pak Kiai? Apakah Habib Ali Al-Jufri atau Habib Umar bin Hafid? Terima kasih banyak Pak Kiai. Nah ini loh. Sekelas Sang Mas Ustadz Abdul Somad itu mengatakan seperti itu, bagaimana ya? Saya itu heran ya. Di antara orang yang pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW berkata di zaman ini, aku melihat Nabi dalam mimpiku mirip seperti Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Kata dia. Tapi orang yang bermimpi itu juga orang yang alim. Ada orang yang awam, gak alim, gak ngerti mimpi. Ustaz, tadi malam saya mimpi ketemu Nabi. Gimana wajah Nabi? Jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua. Itu bukan Nabi, itu Drunken Master. Karena dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa Ibn Saurah At-Tirmidzi, Nabi itu jenggot dengan rambutnya yang putih cuma 20 helai. Kok bisa kamu lihat putih semua? Saya nggak pernah kuliah di Maroko sana, apalagi Al-Azhar. Kuliah saya itu di lokal saja. Mondok-mondok saya itu ya di Kiai-Kiai Duriah Wali Songo. Tapi saya nggak mau ngawur seperti itu, karena takut ya, nanti dijadikan pegangan oleh umat dan masyarakat. Menyesatkan satu orang itu nggak apa-apa, menyesatkan banyak orang.
harus dicabut. Habib, wajahnya Habib Ali Al-Jufri itu enggak mirip Rasulullah. Akhlaknya Habib Umar bin Khattab itu akhlak Rasulullah. Ya ada unsurnya, tapi enggak semua. Semua umat Islam di Indonesia, di dunia ini mengandung unsur berapa persen gitu akhlaknya Rasulullah. Jenengan akhlaknya juga Rasulullah. Pulau ada unsur walaupun 1% akhlaknya Rasulullah. Ada. Tapi jangan langsung dua Habib Umar bin Khattab. Enggak ada. Yang asli, wajah Rasulullah yang asli yang ada di dunia ini satu, Imam Hasan Al-Mujtaba. Ini mulai dari dada ke atas itu wajah Rasulullah. Imam Hasan atau Sayyid Hasan. Kalau dari dada ke bawah, itu Husain. Ada kitabnya, tak bukakan. Loh, semua itu perlu data. Kalau fitnah ya semua orang bisa. Orang itu bisa. Jadi harus ada datanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini namanya ngaji bersama ya begini ini. Walaupun ini perlu cari-cari lagi. Wiladatuh. Al-Muntaqah halaman 123. 123. Ini ada 3. Kejujuran itu menghantarkan kita ke albir. Albir itu bisa asyid ilal jannah. Tenang, ada dasarnya. Tenang, ada dasarnya. Wulidal Husain bin Ali li khamsi layalin khalauna min Sya'ban sanah arba'in. Oke, terus. Wakana al-Hasan, wakana al-Husain, ya. Imam Husain itu yusbihu nyerupani Rasulullah SAW min sodrihi, dari dadanya, fama asfala, ke bawah. Jadi Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, Sibet itu cucu dari anak perempuan kanjeng Nabi. Kalau Hafid itu cucu dari anak laki-laki. Sayyidah Fatimah itu kan anak perempuan. Berarti Sibet. Wa kanal Husain yusbihu Rasulullah SAW min sodrihi fama asfala. Ini seandainya itu tok, nggak ada Habib Muhammad bin Hafid, itu nggak ada, atau Habib Ali Al-Jufri nggak ada. Nah, An Ali bin Abi Thalib diceritakan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Al Hasan asbaha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma baina sodri ila roksi. Hasan ya itu wajahnya mulai dari dada ke atas itu pas mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Habib Ali Al-Jufri. Nggak ada dalilnya, nggak ada asar hadisnya, nggak ada. Ini ada, ya. Hasan itu wajahnya mulai dari dada ke atas sampai kepala itu persis mirip Rasulullah SAW. Tampan beliau. Nah, wal Husain asbah bi Rasulillah SAW makana asfala min dalik, dada ke bawah. Body fisiknya Husain itu persis Rasulullah SAW. Dedeke, dure, gagahe itu Husain. Wajahnya Hasan. Nah, ini dasarnya. Jangan ngomong tanpa dasar. Halaman 123 kitab Al-Muntaqah fi Aqrafil Hasan Al-Mujtaba. Wajib dimiliki oleh semuanya. Sudah jelas perbuatan yang sangat membahayakan dan harus dihentikan karena tujuan Pak Alawi atau Habib mau menguasai NKRI dengan cara merusak sejarah dan pemalsuan makam. Leres Pak Kasyanto BA. Memang begitu. Ini agenda terselubung. Mohon maaf. Karena apa? Ini saya sampaikan keras seperti ini kan gara-gara mereka itu sulit ya untuk mengakui kesalahan. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang pernah melakukan kesalahan dan mau menyadarinya lalu memperbaikinya. Itu orang yang baik. Pak Rudi Arfin, ayo pada sadar, jangan menghadiri acara itu. Marga Asgaf menjadi pimpinan Partai Komunis di Yaman. Wakilnya Al-Jufri. Ayo piye maneh to ki?
Abdurrahman Al-Jufri itu ayahnya, ya, keluarganya Habib Ali Al-Jufri yang wajahnya seperti Kanjeng Nabi itu. Heran. Mau sampai sekelas Ustadz yang terkenal jutaan pengikut jamaahnya ya mendukung pendapat seperti itu tanpa dasar, itu bagaimana? Heran itu. Kadang-kadang heran itu. Apa ciri-cirinya Rasulullah SAW? Kata Ummu Mi'bad, ra'aitu rajulan alaihi zahiral wada'ah. Saya lihat orang wajahnya berseri-seri. Orangnya tidak gemuk dan tidak kecil kepalanya. Kepala Rasulullah SAW agak besar. Kenapa? Menunjukkan kecerdasan beliau. Maka orang yang kepalanya agak besar, tapi bukan besar tidak masuk akal, enggak. Kepala Nabi SAW agak besar menunjukkan kecerdasan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah dia bilang orang ini wajahnya berseri-seri, tidak gemuk, tidak kecil kepalanya, tampan rupawan. Dan bola matanya hitam legam. Bola mata ini hitam banget. Kemudian beliau mengatakan, beliau ini orang yang tampan dan rupawan, bola matanya, bulu matanya itu panjang. Bulu mata Nabi itu panjang. Sekarang kan perempuan ya, sambungin tuh bulu matanya biar panjang, itu lentik katanya ya. Kalau Nabi itu asli dari Allah. Bulu mata Rasulullah SAW panjang. Suaranya agak serak-serak kalau berbicara Rasulullah SAW. Lehernya jenjang, agak panjang sedikit. Jenggotnya lebat. Jenggotnya lebat dikatakan sampai ke dada Nabi. Maka Nabi SAW kalau selesai baca, sahabat tahu dari getaran jenggot Nabi dari belakang. Coba kalau orang yang jenggotnya panjang, antum di belakang beliau, kalau dia baca getar terus. Kalau dia berhenti, antum tahu dia selesai baca. Maka kata Ummu Mi'bad, jenggotnya lebat, matanya jeli bagikan bercelak, kayak ada sifat matanya, padahal memang mata asli dia begitu. Kemudian beliau mengatakan, alisnya panjang melengkung. Alisnya panjang apa? Melengkung, sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya hitam legam. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keriting seperti orang Afrika. Keriting banget itu enggak, dan tidak lurus ke rambut Asia gitu, Indonesia enggak. Sedang antara bain. Tidak keriting dan tidak lurus, sallallahu alaihi wasallam. Dan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi biarkan rambutnya kadang-kadang sampai di bawah telinga dan kadang-kadang sampai ke bahunya. Nabi tidak pernah lebih panjang dari itu. Kalau Nabi botak habis, selesai tahallul. Selesai tahallul umrah 4 kali dan haji 1 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW itu selalu menggunakan minyak rambut. Tapi Nabi kalau pakai minyak rambut, ada kayak kain, Nabi taruh, kan pakai minyak rambut, Nabi taruh kain itu di atas kepala beliau, baru pakai imamah. Biar minyak itu tidak nempel di imamah Rasulullah. Sampai dikatakan kalau anda belum kenal Nabi, kirain tukang minyak. Kenapa? Karena selalu pakai minyak rambut, sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya hitam legam. Bila diam, dia tampak berwibawa. Kalau diam aja ada wibawanya gitu, sallallahu alaihi wasallam. Maka kata dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Abu Isa Tirmidzi dikatakan, man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Barang siapa melihat Nabi pertama kali segan sama Nabi, enggak berani maju. Ali bin Abi Thalib, anak paman Rasulullah, Ali mau nikah dengan Fatimah, udah di depan Nabi enggak bisa ngomong sama sekali. Saking wibawa Nabi SAW dia di depan Nabi diam gitu. Alaysa alaka haja? Kata Nabi, kamu ada perlu sama saya? Sayyidina Ali diam aja gitu, enggak mau ngomong. Kata Nabi SAW, nampaknya kamu mau melamar Fatimah ya? Iya ya Rasulullah. Alhamdulillah udah lega katanya. Iya, saya mau nikah sama Fatimah. Padahal di depan Nabi udah diam gitu. Kenapa? Kata beliau, min haibati gitu, dari wibawa Nabi SAW, dia enggak berani ngomong, aku mau menikah dengan anakmu ya Rasulullah. Anak pamannya sendiri aja begitu. Ali yang dididik dibesarkan Nabi SAW. Begitu karena wibawanya Rasulullah. Maka pertama kali antum lihat Nabi segan sama beliau. Kalau antum sudah kenal dekat, sudah berdekatan dengan Nabi, udah dekat akrab, antum pasti akan jatuh cinta dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila beliau berbicara, dia tampak ramah.
Ngomongnya itu Masya Allah. Kalau Nabi itu selalu ngomong tersenyum, bukan kayak kita, bukannya asem terus. Pagi hari ketemu orang mukanya asem lagi, siang hari sama aja, malam hari gitu. Ketemu istri begitu. Padahal Nabi SAW ada seorang sahabat mengatakan, dari awal aku masuk Islam aku tidak pernah dihalangi ketemu Nabi. Kapan saja aku bebas ketemu Nabi. Nggak kayak sekarang mau ketemu Ustadz aja susah. Kenapa? Dihalangin panitia, nggak boleh. Salaman nggak boleh, itu bid'ah. Nggak boleh, Ustadz nggak boleh disentuh. Mau ketemu Nabi aja gampang. Sebagian Ustadz begitu, apalagi yang viral di TV. Selesai acara kabur, cari pintu terdekat, biar orang nggak salaman, nggak ada yang diajak foto. Oh enggak, mendingan saya ajak foto Nabi daripada kamu. Kalau sifatnya buruk begitu. Maka Nabi SAW aja nggak pernah menghalangi siapapun mau bertemu dengan beliau. Nabi lebih mulia dari kita. Itu akhlak. Kata beliau, sahabat yang menceritakan, ma ra'aitu Rasulullah, saya tidak pernah memandang wajah Nabi illa kana mubtasiman. Nabi SAW selalu tersenyum. Enggak pernah Nabi SAW itu ketemu saya dengan mukanya asem atau ada galaunya gitu, enggak. Selalu tersenyum. Maka kata Nabi, senyummu di hadapanmu, di hadapan saudaramu sedekah. Beliau berbicara, dia tampak ramah, amat bagus dan elok dilihat dari kejauhan. Antum dari jauh itu lihat Nabi, Nabi itu dari jauh itu luar biasa. Nabi itu tidak tinggi dan tidak pendek, dan tidak gemuk dan tidak kurus, sedang. Dada Nabi sama perutnya rata. Coba lihat kita gini, dada sama perut Nabi rata. Kalau kita dada rata ke bawah moncung dikit, berapa meter ke depan, baru. Bukan apa, memberikan bahwa Nabi itu sehat, pola hidupnya sehat, makannya sehat. Dada sama Nabi itu rata. Maka mudah-mudahan mulai hari ini kita ratain aja semua gitu ya. Rasulullah SAW amat tampan dipandang dari dekat. Kalau dari jauh aja luar biasa, bagus dan elok, kata Ummu Mu'bad. Tapi dari dekat aja amat begitu tampannya sallallahu alaihi wasallam. Manis tutur katanya, kata-katanya itu indah. Tidak sedikit bicaranya, tidak pula berlebihan kalau berbicara. Kan Nabi bicara jawami'ul kalim, singkat padat, dan mengulangi pembicaraannya 3 kali. Tidak tinggi dan tidak pendek tubuhnya. Dia yang paling tampan di antara teman-teman yang ikut bersamanya. Rasulullah itu, orang itu yang paling tampan di antara teman-teman yang ikut. Dia memiliki teman-teman, coba perhatikan. Ini baru sebentar aja dapat begini banyak cerita. Dia baru sebentar aja katanya, dia memiliki teman-teman yang mengelilingi beliau, bersama beliau terus. Bila dia bicara, mereka mendengarkan ucapannya baik-baik. Bila dia memerintahkan sesuatu, mereka dengan segera melayani dan mentaati perintahnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah bermuka masam, dan tidak berteli-teli ucapannya.